Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan memulai playlist baru dan di playlist kali ini kita akan membahas tentang pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Seperti video-video sebelumnya, sebelum kita nanti mempraktekkan bahasa pemrograman Python itu digunakan seperti apa, alangkah baiknya kita kupas dulu teman-teman, luarnya itu seperti apa. Dari pemrograman Python itu sebenarnya apa dan digunakan untuk apa dan sejarahnya seperti apa, kita coba kupas satu persatu. Untuk yang pertama di sini, jadi untuk Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca. Jadi Python ini kalian nggak usah khawatir ya teman-teman. Python ini mudah, gampang. Karena dia merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Saya garis bawah ya di sini teman-teman. Kalau ada tingkat tinggi berarti ada tingkatan yang lain ya teman-teman untuk bahasa pemrograman. Nah selanjutnya saya punya dua simbol yang saya sampaikan di sini. Di sebelah kiri ada simbol komputer. Yang kita ibaratkan di sini adalah mesin komputer ya teman-teman. Dan untuk di sebelah kanan saya simbolkan sebagai manusia, human atau user, pengguna dari komputer itu tersendiri teman-teman. Dari simbol ini sebenarnya ada maksud yang ingin saya sampaikan. Bahwa di sebelah kiri itu dimulai dari tingkat yang rendah atau level rendah dari bahasa pemrograman. Dan di tingkat kanan yang mendekati dari user atau manusia ada level sangat tinggi atau bahasa tingkat sangat tinggi. Itu teman-teman. Jadi yang dimaksud di sini adalah semakin rendah tingkatan atau level dari bahasa pemrograman, maka dia akan semakin dekat dengan mesin. Bahasa pemrograman yang dekat dengan mesin pasti sangat sulit dipahami oleh manusia. Dan semakin tinggi level atau tingkatan dari bahasa pemrograman, maka dia akan semakin dekat dengan manusia. Kalau dia semakin dekat dengan manusia, otomatis dia semakin mudah dipahami oleh manusia, teman-teman. Nah, untuk tingkatannya di sini saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah tingkat rendah atau low level language. Jadi dia ada di sebelah paling kiri yang paling dekat dengan mesin, berarti dia bahasanya sangat sulit ya teman-teman. Karena dia jauh dari manusia tapi dia dekat dengan mesin. Nah selanjutnya ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Jadi dia tidak terlalu sulit tapi sudah ada peningkatan level ya teman-teman. Terus selanjutnya ada level atau tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat tinggi termasuk Python tadi ya teman-teman. Atau high level language. Ya, ternyata selain tingkat tinggi ada yang tingkat sangat tinggi atau very high level language. Jadi di atasnya Python itu ada bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan manusia lagi. Dan untuk level yang sangat tinggi ini biasanya digunakan untuk mengolah data seperti query dan lain sebagainya teman-teman. Selanjutnya adalah kegunaan dari bahasa pemrograman teman-teman. Python ini sering digunakan dalam berbagai bidang. Di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk Python ini sering juga digunakan untuk mengembangkan website. Selanjutnya ada analisis data dan ilmu data. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang saat ini sangat banyak perkembangannya teman-teman. Terus selanjutnya ada machine learning. Nanti akan ada studi kasus tentang machine learning dan juga artificial intelligence ini teman-teman. Selanjutnya ada otomasi yang tanpa dioperasikan manusia sudah autopilot ya, auto bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh user. Selanjutnya ada pengembangan game dan juga science komputasi teman-teman. Jadi itu beberapa bidang yang sering menggunakan Python dalam pengoperasiannya. Nah di sini ada satu studi kasus tentang machine learning. Jadi yang bisa digunakan untuk mengolah data dengan skala besar untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau kalian amati di aplikasi atau di platform YouTube atau beberapa sosial media yang lainnya, itu ada sebuah fitur yang tanpa kita sadari sudah melekat di aplikasi itu. Ya fiturnya adalah rekomendasi konten teman-teman. Jadi orang yang biasanya menggunakan YouTube untuk melihat konten-konten bidang makanan, secara tidak sadar data itu akan disimpan dan akan diolah oleh pemrograman untuk memberikan rekomendasi konten-konten yang disukai atau dibutuhkan oleh user itu. Makanya kalian kalau sering melihat semisal konten makanan, maka tidak jarang juga kalian diberikan rekomendasi video oleh YouTube berupa konten-konten makanan. Begitu pula dengan sosial media yang lain teman-teman, termasuk Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah di sini penjelasannya adalah Python digunakan dalam membuat fitur rekomendasi konten seperti pada aplikasi YouTube, yang mana data pencarian pengguna akan dipelajari oleh sistem sehingga dapat memproses data tersebut untuk memberikan rekomendasi konten selanjutnya pada pengguna. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang dari mana Python ini muncul ya teman-teman. Kan nggak mungkin juga teman-teman untuk pemrograman Python ini tiba-tiba muncul tanpa ada yang mengembangkan ya. Jadi di sini kita akan berkenalan dengan pengembang dari si pemrograman Python ini. Pada tahun 1980-an ada seorang insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Beliau ini bernama Guido van Rossum. Yang kala itu di sela-sela pekerjaannya, beliau ini mengembangkan sebuah bahasa pemrograman untuk mengatasi beberapa kendala pada bahasa pemrograman yang ada kala itu. Ya, jadi ini ada foto beliau di sebelah kiri teman-teman. Beliau ini adalah ilmuwan komputer asal Belanda.
yang dikenal sebagai pencipta bahasa pemrograman Python. Beliau mengembangkan bahasa pemrograman Python ini terinspirasi dari beberapa bahasa pemrograman lain, termasuk saat itu ada pemrograman ABC, ada Modula 3, ada C, Algol, 68, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, dirasa kala itu pemrograman yang ada itu masih ada beberapa kendala yang dirisaukan oleh beliau, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat atau mengembangkan pemrograman yang sesuai dengan harapannya. Nah, kenapa namanya Python teman-teman? Ternyata ada alasannya. Jadi nama Python ini dipilih karena beliau adalah penggemar berat acara komedi di Inggris yang bernama Monty Python's Flying Circus teman-teman. Dan beliau ingin nama yang tidak terlalu serius. Makanya untuk nama Python ini dipilih dalam pembuatan bahasa pemrograman. Sang pengembang ingin menghasilkan sebuah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan teman-teman. Karena bahasa-bahasa yang sebelumnya ada itu ya memang sudah ada fitur-fitur yang sangat bermanfaat, tetapi mungkin dirasa bahasanya itu kurang mudah dipelajari atau sedikit sukar untuk dipelajari dan digunakan. Nah, jadi di sini ada timeline dari pengembangan dari bahasa pemrograman Python dimulai dari tahun 1980-an. Jadi mulai dari 1980-an ya, Guido van Rossum sedang bekerja, tapi beliau juga menyempatkan untuk mengembangkan sebuah bahasa pemrograman. Jadi di sini 1980-an awal pengembangan membuat bahasa pemrograman yang lebih fleksibel daripada ABC. Lalu setelah bahasa pemrograman yang dikembangkan kala itu sudah siap dan dirasa bisa di-launching, maka di tahun 1991 Python 0.9.0 dirilis, yaitu tepatnya pada bulan Februari 1991. Ya, jadi versinya nggak cuma 0.9.0 teman-teman, tapi ada 0.9.1, 2 dan seterusnya. Jadi lebih tepatnya di sini adalah Python 0.9.x mulai berkembang di 1991 gitu. Nah, selanjutnya timelinenya adalah di tahun 1994 Python 1.0 dirilis, yaitu di bulan Januari ya. Munculnya Python 1.0 ini disertai dengan beberapa fungsi-fungsi baru seperti method map, filter, dan juga reduce teman-teman. Nah, penggunaan atau pengembangan dari Python 1.x ini berjalan mulai dari 1998 hingga tahun 2000 teman-teman. Dan selanjutnya di tahun 2000 sampai 2010, nah di sini Python 2 dirilis tepatnya pada bulan Oktober tahun 2000 ya. Jadi Python 2.x itu mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Tetapi di sela-selanya teman-teman itu ada pengembangan Python 3.0 dan Python 3.0 itu dirilis pada Desember 2008. Python 3.0 terus berkembang sampai saat ini. Kalian bisa cek teman-teman di websitenya Python. Sekarang ini sudah Python 3 titik berapa ya. Jadi masih menggunakan versi 3. Tapi yang di belakangnya titik itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi itu ya teman-teman untuk perkembangan dari Python. Dari 1980-an awal dikembangkan sampai rilisnya ya. Sampai saat ini masih sangat eksis. Dengan ciri-cirinya yang sangat gampang untuk dipelajari. Dekat dengan manusia itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara kerja dari pemrograman Python. Kalau kalian melihat tutorial di Jagat Coding, di playlist sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang bahasa pemrograman C++ ya teman-teman. Kalau di C++ sebelumnya kita menerjemahkan bahasa pemrograman agar bisa terbaca oleh mesin itu menggunakan yang namanya compiler. Pemrograman Python ini tidak menggunakan compiler teman-teman, tapi menggunakan yang namanya interpreter ya. Jadi interpreter ini dia menerjemahkan dan menjalankan secara langsung. Kalau compiler dia masih mengkompilasi menjadi sebuah file compile baru dan file compile-nya itu yang akan dieksekusi atau dijalankan. Sehingga program itu akan dikompil dulu sekali, setelah itu baru hasil compile-nya itu yang bisa kita buka berkali-kali. Beda dengan interpreter. Karena interpreter sifatnya menerjemahkan dan menjalankannya secara langsung, baris per baris tanpa perlu mengkompilasinya. Nah, jadi di sini cara kerjanya di sebelah kiri ada skrip pemrograman Python yang akan kita ketikkan menggunakan kode editor. Lalu di tengah sini ada interpreter atau penerjemah dari si pemrograman Python itu. Dan kalau sudah diterjemahkan, maka akan disampaikan ke user melalui interface ya. Jadi kalau sudah diterjemahkan, maka akan disajikan dalam outputan dan bisa kita lihat sebagai user ya teman-teman. Di sebelah kanan sini saya berikan simbol komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan apa saja yang kita perlukan dalam belajar pemrograman Python. Ya. Yang jelas kita nanti perlu yang namanya interpreter. Kalian bisa akses langsung di website dari Python ya teman-teman. Bisa kita download ya, untuk cara instalasinya nanti kita akan ulas di video selanjutnya.
Yang jelas kita butuh interpreter untuk pemrograman Python. Selain itu, kita ini perlu tempat untuk mengetikkan kode pemrograman dari pemrograman Python ini, teman-teman. Jadi, wadah untuk mengetikkan kode program itu adalah kode editor. Ada banyak sekali kode editor yang bisa kalian manfaatkan, teman-teman. Di sini saya coba contohkan ada 3 ya. Ada Sublime Text, ada Visual Studio Code, ataupun Atom. Ya, jadi silakan kalian pilih salah satu yang dirasa kalian nyaman dengan kode editor itu. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita. Jadi kita perlu interpreter dan juga perlu kode editor. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita tentang selayak pandang atau pengantar dalam pemrograman Python. Sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.